Hutang itu sunyi, tapi suaranya keras di kepala. Ia tidak terlihat, tapi terasa menghimpit dada setiap malam. Tidak ada yang tahu betapa beratnya, sampai mereka sendiri mengalaminya. Arman dulu tidak pernah menyangka hidupnya akan sampai di titik itu. Ia bukan penjudi, ia bukan pemalas, ia bukan orang yang sengaja ingin berhutang. Ia hanya ingin hidupnya naik. Ia hanya ingin keluarganya lebih baik. Ia hanya ingin usahanya berkembang. Dan seperti banyak orang lainnya, ia berpikir pinjaman adalah jalan. Awalnya semua terlihat baik-baik saja. Uang masuk, usaha berkembang, teman memuji keberaniannya. Ia merasa sedang menuju sukses. Sampai keadaan berubah. Pasar sepi, penjualan turun, rekan bisnis menghilang. Cicilan pertama masih aman, cicilan kedua mulai berat, cicilan ketiga membuatnya sulit bernafas. Ia mulai menutup hutang dengan hutang. Ia berkata pada dirinya, ini cuma sementara. Tapi sementara itu berubah menjadi lingkaran. Notifikasi berbunyi tiap hari. Nomor asing menelpon tanpa henti. Nada suara kasar mulai terdengar. Arman mulai takut membuka ponsel. Ia tidak lagi menikmati makan. Ia tidak lagi tersenyum pada anak-anaknya. Ia mudah marah. Ia mudah tersinggung. Dan yang paling menyakitkan, ia merasa gagal. Sebagai suami, sebagai ayah, sebagai lelaki. Suatu malam ketika semua tertidur, Arman duduk sendirian di ruang tamu. Lampu dimatikan, hanya cahaya dari luar jendela yang masuk samar. Ia menatap kosong ke depan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kalah. Air matanya jatuh, bukan karena uang, tapi karena ia merasa tidak berharga. Ia berbisik pelan, "Ya Allah, kenapa aku sebodoh ini?" Ia menyalahkan diri sendiri, ia menyalahkan keputusan masa lalunya, ia bahkan hampir menyalahkan takdir. Lalu satu pikiran gelap muncul. Bagaimana kalau aku menyerah saja? Tapi saat itu juga, ia teringat wajah anak-anaknya. Ia teringat istrinya yang tetap setia, meski ia berubah jadi pemarah. Ia sadar, menyerah bukan pilihan. Dengan sisa kekuatan, ia bangkit ambil wudhu. Air menyentuh wajahnya, dingin, menyadarkan. Ia berdiri dalam sholat. Sudah lama ia tidak berdiri selama itu. Saat sujud, ia tidak meminta kaya, ia tidak meminta hutangnya hilang besok. Ia hanya berkata, "Ya Allah, aku salah. Aku terlalu percaya diri, aku terlalu sombong. Tapi jangan biarkan aku putus asa." Sujud itu panjang, dan ketika ia bangkit, tidak ada mukjizat instan. Hutangnya tetap ada, tapi hatinya sedikit lebih ringan. Dan itulah awalnya. Keesokan hari, Arman melakukan hal yang paling ia hindari selama ini. Ia mencatat semua hutangnya. Semua. Tanpa ditutup-tutupi, tanpa mengurangi angka. Tangannya gemetar melihat totalnya. Itu besar, sangat besar. Dulu angka itu membuatnya ingin lari. Hari itu ia menatapnya dan berkata, "Baik, kita selesaikan satu persatu." Ia duduk bersama istrinya. Ia jujur. Tidak ada alasan, tidak ada pembelaan, hanya kejujuran dan air mata. Istrinya menangis, bukan karena marah, tapi karena akhirnya ia tidak merasa sendirian. Malam itu mereka sepakat hidup sangat sederhana. Tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi gaya hidup palsu. Motor dijual, barang tidak penting dilepas. Sakit? Tentu. Tapi Arman mulai sadar, yang membuatnya terpuruk bukan hanya hutang, tapi gengsi. Ia mulai bekerja apa saja. Dulu ia dipanggil bos, kini ia jadi kurir. Dulu ia memberi perintah, kini ia menerima perintah. Ada orang yang memandang rendah, ada yang berbisik, tapi Arman belajar satu hal penting.
Harga diri tidak ditentukan oleh jabatan, harga diri ditentukan oleh tanggung jawab. Setiap hari ia bekerja lebih keras. Setiap malam ia tetap bangun untuk berdoa. Kadang ia lelah, kadang ia ingin menyerah. Tapi setiap kali pikiran gelap datang, ia ingat sujud malam itu. Ia ingat doa sederhana itu. Jangan biarkan aku putus asa. Bulan demi bulan berlalu. Hutangnya belum lunas, tapi tidak lagi menakutkan seperti dulu. Karena kini ia menghadapi, bukan lari. Suatu hari penagih datang dengan suara keras. Tetangga melihat, anaknya mendengar, dadanya panas. Egonya ingin melawan, tapi ia memilih tenang. Saya tidak lari, saya tanggung jawab. Kalimat sederhana itu mengubah segalanya. Beberapa kreditur mulai memberi waktu, karena mereka melihat kesungguhan. Di tengah kekurangan, Arman tetap menyisihkan sedikit untuk sedekah. Istrinya bertanya pelan, "Kita saja kekurangan." Arman menjawab, "Aku tidak mau kehilangan keyakinanku." Dan perlahan, rezeki kecil datang. Tidak besar, tapi cukup. Cukup untuk membayar sedikit lagi, cukup untuk bertahan. 2 tahun, 2 tahun kerja keras, 2 tahun hidup sederhana, 2 tahun belajar sabar. Dan akhirnya, hari itu datang. Cicilan terakhir dibayar. Arman pulang. Ia tidak berteriak, ia tidak pamer, ia hanya masuk kamar. Sujud. Sujud yang jauh lebih lama dari malam pertama ia menangis. Kini air matanya bukan karena takut, tapi karena syukur. Ia sadar sesuatu. Hutang tidak pernah benar-benar ingin menghancurkannya. Yang hampir menghancurkannya adalah putus asa. Dan kalau kamu hari ini sedang terjebak hutang, dengarkan baik-baik. Kamu bukan gagal, kamu hanya sedang diuji. Jangan lari, jangan sembunyi, jangan menyerah. Catat hutangmu, hadapi, kerja apa saja yang halal, kurangi gengsi, perbaiki hubungan dengan Tuhan. Karena jalan keluar tidak selalu cepat, tapi selalu ada untuk mereka yang bertahan. Dan kalau cerita ini menyentuh hatimu, kalau kamu merasa tidak sendirian lagi, aku ingin kamu melakukan satu hal. Subscribe sekarang juga ke Mindset Cuan. Karena di sini kita tidak hanya bicara soal uang, kita bicara tentang mental baja, tentang bangkit dari nol, tentang jatuh berkali-kali tapi tetap berdiri. Tulis di komentar, "Saya tidak akan putus asa." Karena mungkin hari ini adalah awal kebangkitanmu. Dan ingat, bukan hutang yang menentukan masa depanmu, tapi keputusanmu hari ini untuk tetap bertahan.